Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa, Harian Serambi Indonesia mungkin sebagian dari kita sudah membacanya. Ada informasi-informasi menarik dan ada fakta-fakta lain yang kemudian juga dihadirkan Harian Serambi Indonesia hari ini. Bagi Anda yang belum membacanya, silahkan beli Harian Serambi Indonesia dan dapatkan berbagai informasi di sana. Dirangkai dengan berbagai informasi politik, kemudian juga ada informasi penculikan dan berbagai informasi lain juga. Kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Redaktur Pelaksana, Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum, Bung Zainal. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah berhadir di Studio Kompas TV. Bagaimana kemudian situasi politik pasca diumumkan atau pleno KIP yang baru saja berlangsung Sabtu lalu, dan kemudian juga informasi-informasi lain yang dihadirkan Harian Serambi Indonesia hari ini, Bung? Ya, Bung Dasi, artinya memang tensi politik atau suhu politik memang agak menurun ya setelah pengumuman hasil rekap suara ya. Artinya ini belum penetapan gubernur terpilih. Kemarin pengumuman siapa yang meraih suara terbanyak. Nah, berdasarkan jadwal nanti akan dilaksanakan sekitar tanggal 11-12 itu penetapan gubernur terpilih oleh KIP. Nanti juga dilakukan dalam sebuah rapat pleno ya di gedung DPRA juga jadwalnya seperti itu. Nah, itu kan sudah informasinya sudah diketahui oleh publik juga ya. Nah, kita coba mencari kapan kira-kira pelantikan. Ini yang sekarang jadi pertanyaan orang kan seperti itu ya. Ini sudah terpilih kapan pelantikan, karena terjadi dualisme, ada yang beberapa simpang siur ya, ada kesimpang siuran informasi, ada yang mengatakan bahwa pelantikan gubernur terpilih termasuk Aceh, karena ini kan serentak, pilkada serentak itu dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku nasional. Itu artinya dilakukan di Jakarta. Seluruh gubernur provinsi yang melaksanakan pilkada serentak kecuali DKI Jakarta karena mereka 2 putaran, itu dilakukan di Jakarta pada bulan April. Infonya seperti itu ya. Kemudian satu lagi, kalau merujuk kepada UPA khusus Aceh, itu dilakukan pada bulan Juni sesuai dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan saat ini Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf pada bulan Juni 2017. Nah, kira-kira sekitar tanggal 25 kalau berdasarkan UPA seperti itu. Nah, kita coba tanya Bung Dosi, kemudian kita bertanya ke Kepala Biro Pemerintahan Pak Ali Al-Fatah, kita juga menghubungi Wakil Ketua DPRA Pak Sulaiman Abda karena Ketua DPRA-nya sedang berada di Arab Saudi dalam rangka umrah. Kemudian ada Ketua KIP juga kita tanya, tapi mereka juga mengatakan belum tahu ini kapan jadwal pastinya. Jadi masih juga seperti kita ini, tapi menurut mereka tidak ada informasi akan dilakukan pelantikan pada April. Tidak ada kemungkinan April ini April untuk itu dilantik hampir mungkin. Tidak ada. Karena jika merujuk pada April juga hanya berselang 1 bulan lagi ya terkait dengan. Iya, artinya ada 2 bulan ya, April, Mei, Juni ya. 2 bulan itu gubernur sekarang, pemerintahan sekarang itu kan berakhirnya pada bulan Juni. Nah, bagaimana kalau ditarik ke April, itu artinya kan harus dipercepat. Ya, mempercepat masa tugas Zaini dan Muzakir Manaf juga ya. Ya, mungkin ada merugikan pihak ini juga. Tapi itu kan apakah nanti ada atau tidak, kata Pak Ali Al-Fatah, mereka juga masih menunggu dari petunjuk dari Mendagri. Bisa jadi juga, tapi sampai sekarang belum ada informasi. Kalau dari DPRA mengatakan bahwa mereka tetap akan berjuang seperti keinginan rakyat Aceh, rakyat banyak itu UPA harus dipegang gitu. Jadi ada kekhususan ya. Kalau DKI Jakarta mereka berpegang kepada undang-undang DKI yang khusus, mereka punya 2 putaran, kemudian pelantikan mungkin sekitar bulan 10 nanti, bulan 8 atau 10. Beda dengan Aceh? Dengan Aceh, dengan daerah lain berbeda. Maka kita Aceh juga harus mempertahankan UPA. Artinya pelantikan dilakukan pada bulan Juni, setelah masa ini berakhir, masa tugas pemerintahan sekarang berakhir, dan dilakukan di DPR Aceh. Kalau merujuk ke Undang-Undang Nasional, itu pelantikan di Jakarta. Semua gubernur seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada kemarin dipanggil ke Jakarta dan pelantikan dilakukan di sana. Dan menurut beberapa anggota DPRA yang kita temui juga, mereka keberatan karena ini banyak uang yang harus dikeluarkan lagi. Itu seluruh anggota DPRA juga datang ke sana. Kalau misalnya bawa istri juga, ya itu memang prosedur seperti itu. Harus bawa istri dan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Kalau di sini
rakyat juga bisa sama-sama. Ya, Jadi ada bisa merasakan nuansa pelantikan yang luar biasa kalau itu ya. dulu kan dianggap pesta rakyat juga ya, ada kenduri rakyat seperti itu. Tapi memang melihat situasi akhir-akhir ini pasca pleno KIP tensinya sudah mulai menurun. Apa keinginan masyarakat untuk mengetahui banyak tentang politik ini semakin kurang atau seperti apa, Bung? Ya, mereka sekarang kan tapi kalau di media sosial memang tensinya masih cukup tinggi juga. Ya. Tapi kalau kita lihat di warung-warung kopi, di tempat-tempat yang kita ini, tensinya menurun. Di media sosial ada kelompok suara-suara tentang yang persoalan ini juga masih tetap ada, berkurang walaupun masih tetap ada ya. Artinya ada ketidakpuasan terhadap proses segala macam ya. Tapi kemarin pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah juga mengatakan bahwa memang ini sudah selesai, tidak ada lagi pilkada ulang, katanya tidak akan memungkinkan lagi karena semua dijalankan sesuai. Masyarakat paling tidak sudah lega lah dengan apa yang sudah dilaksanakan saat sekarang ini. Ada berbeda tidak, Bung Zainal, melihat situasi politik pelaksanaannya sampai dengan pleno KIP kemarin dan sampai hari ini, ada berbeda tidak dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kita terkait hal itu kita kan meminta juga ya pendapat dari banyak masyarakat. Kemudian kita menghubungi beberapa pakar. Ada Pak Mawardi Ismail dari dosen Fakultas Hukum Unsyah, kemudian juga ada Aryos Nevada yang mengatakan bahwa memang pilkada kali ini berjalan lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Dan kita juga merasakan ya, ketika tidak ada pembunuhan, ketika tidak ada korban-korban, tidak ada pembakaran hampir kecil ya, walaupun ada seperti penembakan-penembakan, polisi cepat bertindak, kemudian memotong bahwa ini kriminal, tidak ada dengan hubungan dengan politik. Nah, kita melihat kita merasakan sendiri, tapi menurut pakar-pakar ini juga ada yang berbeda, kualitasnya lebih bagus kali ini ya. Oke, di samping itu ada informasi apa lagi yang kemudian juga kita hadirkan di Harian Serambi Indonesia hari ini, Bung? Ya, Bung Desi, karena seiring dengan turunnya tensi politik ini kemudian terjadi juga ya, ada beberapa kasus kriminal yang kemudian menjadi menonjol. Kalau ketika tensi politik tinggi, ada isu-isu kriminal ini kan kemudian tenggelam. Bukan tidak ada kasus kriminalnya ya? Ada juga, tapi tenggelam dengan isu politik karena begitu tingginya daya tarik politik ya, magnitudenya politik. Nah, salah satu yang kriminal yang kemarin terjadi adalah penculikan karyawan Nafasindo itu ya, di perkebunan di Aceh Singkil. Ya, itu yang kemudian kita dapat informasi dari keluarganya, ada si penculik meminta uang tebusan sampai 100 juta. Dia menghubungi melalui SMS ya, seperti biasalah itu proses penculikan, kemudian sampai turun 20 juta. Belum diketahui memang apa motifnya selain minta tebusan ini, apakah kenapa dia jadi sasaran seperti itu ya. Keluarga sih berharap memang polisi bisa segera menemukan ini. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih, Bung Zainal. Di samping juga ada informasi terkait dengan bantahan keluarga yang dituduh sebagai bandar sabu ya, yang beberapa waktu lalu juga sempat kita informasikan. Terima kasih, Bung Zainal, sekali lagi atas bincang-bincangnya. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Kunjungi kami juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.